Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khairu rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilaihi qad dada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah. Semoga kita diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bertakwa sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendekatkan diri lebih kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya dengan pembahasan mengenai syama'il Nabi Muhammad yang insya Allah akan kita rutinkan sebisa mungkin di hari Ahad malam Senin dan Senin malam Selasa. Melanjutkan taklim kita yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Sudah kita bahas bagaimana wangi dan harumnya Nabi Muhammad SAW, sehingga pada malam hari ini bismillahirrahmanirrahim kita niatkan untuk mengkaji lebih lagi, yaitu tentang keindahan suara Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtiqa wajillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bagi antum yang memiliki buku sejengkal lebih dekat, bisa dibuka halaman 48, pembahasan tentang suara Rasul SAW. Rasulullah diberi keutamaan dan keindahan suara yang tidak tertandingi oleh makhluk manapun. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, sahabat Anas bin Malik menyampaikan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajh wa hasanas saut wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sauta." Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik yang menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu pujian yang seperti ini. Ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus satu nabi pun kecuali illa memiliki hasanal wajh, wajahnya indah. Tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah dalam keadaan wajahnya yang tidak tampan, akan tetapi seluruh nabi yang diutus oleh Allah adalah laki-laki yang cerdas dan memiliki ketampanan lebih dari semua yang ada dari umatnya. Hasanas saut, dan memiliki suara yang indah. Wa kana nabiyyukum, dan sesungguhnya nabi kalian yaitu Nabi Muhammad SAW ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sauta, yang paling indah suaranya dan paling indah wajahnya dari seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pujian dari seorang yang telah ikut bertahun-tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya indah saja suara Rasul, akan tetapi suara Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan yang sangat jauh bisa didengar oleh manusia saat itu. Disampaikan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, qala Abdurrahman bin Mu'ad, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina, fa fatahallahu asma'ana hatta in kunna lanasma' ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Disampaikan oleh sahabat Abdurrahman bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah kepada kami ketika beliau sedang berada di Mina. Semoga Allah memudahkan kita bisa mabit di Mina, di Muzdalifah, di Arafah untuk melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh. Disampaikan bahwa Rasulullah berceramah kepada kami ketika beliau sedang berada di Mina. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka atau memperkuat pendengaran kami sehingga kami mampu mendengar apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal kami sedang berada di rumah kami di Makkah. Subhanallah, ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka di buku ini saya ambilkan peta dari yang ada saat ini antara Mina dan Mekah. Di mana dari peta saat ini disebutkan kedua lokasi ini berjarak sekitar 6 km. Bayangkan jauhnya 6 km Rasulullah SAW tanpa menggunakan sound system, dengan suaranya saja. Akan tetapi mukjizat beliau, suara Nabi Muhammad SAW bisa didengar di jarak sekitar 6 km.
Ini adalah salah satu kelebihan dari Nabi Muhammad SAW. Dan suara beliau bisa menggetarkan hati seseorang yang mendengarnya, seseorang yang akan bermaksiat. Jika ditanya oleh Rasul, terkadang masuk ucapan yang indah, suara yang lembut dari Nabi Muhammad SAW, sehingga seseorang yang bermaksiat mengurungkan niatnya sehingga menjadi seseorang yang bertaubat. Dikisahkan bahwa satu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul SAW, berikan saya izin untuk berzina. Maka para sahabat yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW saat itu mereka marah dan tersinggung karena ucapan anak muda ini yang seakan-akan kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun menenangkan para sahabatnya dan mempersilahkan si pemuda tadi maju untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan senyum yang mengembang, maka dengan bau harum yang semerbak dari tubuh mulia beliau menyampaikan ke pemuda tadi dengan suara yang sangat lembut, apakah engkau ingin berzina? Iya ya Rasul. Apakah kamu ridho jika ada orang lain yang berzina ke ibumu? Maka si pemuda mengatakan, tidak ya Rasulullah. Demi engkau, aku tidak akan mengizinkan dan aku tidak akan rela jika ada seseorang yang mendatangi ibuku kemudian berzina dengan ibuku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau sebagai anak tidak rela ibumu dizinahi oleh orang lain, maka ada ibu yang mungkin kalau kamu berzina dengannya, anaknya nggak terima, sebagaimana engkau nggak terima kalau ibumu dizinahi orang lain. Kamu rela kalau kakakmu dizinahi orang? Tidak, demi Allah, saya tidak rela kalau ada seseorang berzina ke kakak saya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sebagaimana engkau tidak rela kakakmu dizinahi oleh seseorang, maka jika engkau berzina dengan seorang wanita, bisa jadi adik dari wanita itu tidak terima engkau menzinahi kakaknya. Apakah engkau memiliki adik perempuan? Iya ya Rasul. Relakah engkau adikmu dizinahi oleh orang lain? Tidak, demi Allah ya Nabi Muhammad, saya tidak rela. Kalau engkau berzina dengan seorang wanita, bisa jadi mereka punya kakak laki-laki yang tidak terima adiknya dizinahi, sebagaimana engkau tidak terima adikmu dizinahi orang lain. Dan terus diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW, bibinya dan lain sebagainya, sampai ketika setelah mendengar suara Nabi Muhammad SAW, nasihat yang begitu adem masuk ke hati pemuda tadi, maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, sebelum engkau memberitahu kepada saya tentang hal-hal nasihat seperti ini, demi Allah tidak ada yang saya harapkan di atas dunia, tidak ada sesuatu yang saya inginkan di atas dunia lebih dari berzina. Akan tetapi setelah mendengar suaramu, mendengar nasihatmu, demi Allah tidak ada di dunia ini yang lebih saya benci dari perbuatan zina. Itulah Nabi Anda, itulah pemberi syafaat Anda kelak di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, yang lisannya indah, suaranya indah, senyum selalu mengembang, wajah tampan luar biasa, harum semerbak dan akhlakul karimah. Cara menasihati Rasul SAW seperti itu, dan itu terjadi tidak terhitung berapa kali sahabat mendapatkan teguran yang sangat halus dari nasihat yang baik, dari hati yang penuh keikhlasan, dan suara yang indah dari seorang Nabi Muhammad SAW. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, selain suara beliau, ada juga yang sangat indah dari banyaknya keindahan yang ada pada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah senyuman pada Rasulullah SAW, di mana Nabi Muhammad SAW menunjukkan ekspresi bahagianya dengan senyuman yang selalu mengembang di wajah beliau. Rasulullah SAW adalah seseorang yang terbaik yang pernah tersenyum di atas dunia. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun, siapapun yang tersenyum lebih indah dari senyum Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sekalipun Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sahabatnya jika tidak ada suatu yang genting atau menceritakan tentang azab,
maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun bercerita, menasihati, bercengkeramat, berduduk bersama para sahabatnya, kecuali dikala beliau berbicara selalu senyuman mengembang di wajah mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu sunnah yang kalau kita laksanakan, sesuatu yang sifatnya tidak perlu mengeluarkan uang seperti sedekah atau bangun malam dengan berat, cukup laksanakan ketika Anda berbicara, biasakan dengan senyum yang selalu mengembang di wajah Anda. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahqiranna ila ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin thaliq. Jangan engkau meremehkan kebaikan walau sedikit, walau hanya dengan menyapa saudaramu atau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ketahuilah, menemui teman dengan wajah yang berseri-seri adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, berbicara dengan teman, berbicara dengan saudara, lebih-lebih kepada orang tua dengan wajah berseri dan senyum yang mengembang adalah salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, beliau adalah seseorang yang tidak tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak adalah sesuatu yang tidak diindahkan. Akan tetapi ada beberapa momen ketika Rasulullah SAW tersenyum hingga terlihat tampak gigi geraham beliau. Dan itu bisa dihitung dengan jari berapa kejadian saja, dan itu sesuatu yang tidak sering dilakukan oleh Rasul SAW. Di antaranya adalah ketika seseorang yang terakhir kelak masuk ke dalam surga, dan semoga kita termasuk golongan pertama yang masuk dengan Nabi Muhammad SAW, pertama masuk tanpa hisab bersama keluarga kita, bersama Rasul awal masuk ke dalam surga, dan tidak diazab dulu di neraka, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita. Akan tetapi dikisahkan di kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, di pembahasan tentang senyum dan tertawanya Nabi Muhammad SAW, bahwa di antaranya membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau adalah ketika Rasul mengetahui ada seseorang kelak yang di yaumil qiyamah dia adalah seseorang yang akan terakhir masuk ke dalam surga setelah dia diazab di neraka, digodok di neraka hingga dosanya habis, dan kemudian dia dipersilahkan untuk masuk surga. Maka si orang tadi ketika masuk surga, dia mendapati dirinya tempat yang sangat indah di dalam surga, dan dia melihat hal ini nggak mungkin diberikan kepada seorang yang ahli maksiat seperti saya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mengatakan, apakah ini yang kau berikan kepadaku ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, ya. Ingatkah engkau betapa indahnya dunia dulu? Dia mengatakan, iya saya ingat. Maka bayangkan keindahan dunia, seluruh yang ada di dalam dunia, emasnya, permatanya, peraknya, lautnya, danaunya, pelangi, hujan, langit, apapun yang pernah engkau ingat tentang dunia dan keindahan dunia, dari laki-laki temanmu atau wanita yang engkau sukai, 10 kali engkau saya berikan lebih indah dari yang ada di atas dunia ketika engkau hidup dulu. Maka si orang tadi mengatakan, atahza'u bi wa antal malik, apakah engkau ngerjain saya ya Allah? Engkau ini Tuhan. Apa ini, saya ini diprank? Apa saya ini dibully ya Allah? Masa iya seorang seperti saya masuk surga diberi keindahan yang seperti itu? Bayangkan seluruh dunia, keindahan dan kekayaan alamnya diberikan ke satu orang, masih dikalikan 10 kali, itu bagi orang yang paling akhir keluar dari neraka. Apakah itu buat saya? Saking gak percayanya ini orang, sampai dia bertanya seperti itu kepada Allah, di luar kesadarannya dia mengatakan, atahza'u bi wa antal malik, apakah engkau ngerjain saya ya Allah? Engkau ini Tuhan. Maka Nabi Muhammad menceritakan hal ini sambil tertawa, sambil hingga terlihat gigi geraham yang mulia dari rongga mulut beliau, menceritakan bagaimana kagetnya seseorang ketika mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan itu diantara yang membuat Rasul tertawa. Kemudian juga ada satu kisah sebelum kita pindah ke sesi tanya jawab. Ada seseorang yang sangat istimewa diberi doa oleh Rasul, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimakamkan di Cina. Setelah beliau berdakwah di Cina setelah wafatnya Rasul SAW. Ketika masih hidup, memang mendapat doa khusus dari Rasul agar doanya diterima dan menjadi seorang ahli panah. Maka dikabulkan doa itu. Seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang sangat mustajabud dakwah, doanya tidak pernah tertolak, serta menjadi seorang yang paling ahli dalam memanah. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan mendekat ke sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasul SAW, saya akan memanah orang yang berada di balik batu itu ya Rasul. Maka Rasul pun menanti, dan Rasul ingin tahu bagaimana jitunya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau pun sudah menarik panahnya. Ditunggu hingga si kafir tadi yang berada di balik batu keluar dari persembunyiannya. Begitu keluar kepalanya sekian senti saja, kemudian dilepaslah anak panah itu, langsung nancap di kepala si kafir, dan dia pun jatuh, kakinya ada di atas. Dan melihat itu Rasulullah SAW tersenyum hingga terlihat gigi geraham beliau yang mulia, melihat betapa jitunya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Insya Allah akan kita lanjut esok hari tentang bagaimana tangisan Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab, akan tetapi beberapa yang sudah masuk ke akun saya, sehingga untuk mungkin bisa besok teman-teman yang ada niatan untuk bertanya bisa dikirim ke akun Instagram @galbi, GALLBIE. Kirimkan pertanyaan Anda ke akun Instagram ini, dan insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akan saya angkat setiap malam. Insya Allah akan ada sesi tanya jawab, 3 pertanyaan saja, yang tidak semua jawaban itu dari diri saya, mungkin akan saya juga rapatkan bersama para asatid yang lain. Maka kita mulai dari beberapa pertanyaan yang ada yang sudah masuk. Afwan Bib mau tanya, kalau sholat kan Fatihahnya harus benar bacaannya, tajwidnya, tapi kalau ana lagi banyak sariawan di bagian lidah, otomatis kan itu sulit untuk membaca Fatihah dengan benar. Apakah itu dimaafu? Syukron. Kalau memang dalam keadaan sakit, maka dimaafkan oleh Allah. Ketahuilah satu pertanyaan yang sangat istimewa, karena Fatihah adalah salah satu 5 dari rukun qauli yang ada di dalam sholat. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat, membaca sholawat kepada Nabi, dan mengucapkan salam. Sehingga 5 hal ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, perlu digarisbawahi bahwa hal ini adalah sesuatu yang hukumnya wajib terdengar oleh telinga sendiri. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salam kepada Rasul, sholawat dan salam kepada Rasul, kemudian mengucap salam untuk menyelesaikan sholat. Sehingga takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama, wajib didengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Harus terdengar, walaupun tidak keras, akan tetapi harus terdengar. Kemudian bacaan Al-Fatihah itu harus didengar oleh telinga sendiri. Dan ini hukumnya adalah wajib, karena namanya qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Tidak dikatakan satu bacaan jika tidak terdengar. Karena jika dibaca di dalam hati, maka itu bukanlah sebuah bacaan. Jika kita mendengarkan di dalam satu acara ada seseorang yang membaca Al-Quran, qori misalnya, pasti dikatakan pembacaan ayat suci Al-Quran jika si pembaca tadi mengeluarkan suaranya masuk di mikrofon dan nyambung ke sound system sehingga para hadirin bisa mendengar. Maka jika dia hanya diam aja, maka itu tidak dikatakan dengan bacaan Al-Quran. Kapan dikatakan bacaan Fatihah? Jika dikeluarkan dari lisan dan bisa didengar dengan telinga, dan itu wajib dilaksanakan, bukan sunnah tapi wajib.
maka hati-hati dalam sholat Anda, jangan sampai Fatihahnya tidak didengar oleh telinga sendiri walaupun pelan. Jangan terlalu keras, tapi jangan sampai tidak terdengar. Tapi yang ditanyakan oleh saudara tadi ini, bahwa jika saya dalam keadaan sakit, maka apakah masih dimakfu, apakah diterima sholat saya? Insya Allah tetap diterima, karena itu adalah satu kondisi di mana memang ada satu gangguan kepada Anda dan bukan dari diri Anda sendiri. Insya Allah diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dosakah kalau saya sudah sering ngajakin orang tua untuk lebih dekat belajar agama, namun orang tua masih cuek-cuek aja? Nah, ini adalah masalah yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Beberapa anak bahkan lebih tertarik untuk beramal dibanding orang tuanya. Mungkin anaknya lebih sering hadir kajian daripada orang tuanya. Mungkin orang tuanya diajak untuk bersedekah, nggak segampang ketika anaknya bersedekah. Bagaimana caranya? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, ingatlah Allah berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan pernah kamu katakan uff atau aduh atau bapak gini atau bapak begitu atau ibu begini atau ibu begitu. Nasihati yang halus dan banyak-banyaklah berdoa agar Allah merubah hati mereka. Karena kalau sampai mereka tersinggung dengan ucapan kita, takutnya malah bukan pahala yang kita dapat, akan tetapi tertulis sebagai anak yang durhaka, walaupun niat kita memberi nasihat. Hasihati dengan halus dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu masalah yang besar. Bersyukurlah jika memiliki orang tua yang bisa membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah, dan semoga kita bisa jadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ulang, nasihati dengan baik. Bapak, ayo Pak, kita sholat Jumat. Bapak, ayo Pak, sholat maghrib. Ibu, ayo Bu, dipakai jilbabnya, dipakai hijabnya, dipakai kerudungnya. Kalau misalnya mengatakan marah dan lain sebagainya, udah jangan diteruskan. Berdoa saja ketika setelah sholat, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memudahkan saya untuk berbuat amal baik, maka Engkau juga bisa membuka hati ibu atau ayah saya untuk bisa juga beribadah kepadamu. Itu adalah salah satu cara. Atau minta tolong ke salah satu saudara dan yang lain untuk mengirimkan potongan video favorit, ustadz favorit dari orang tua agar masuk ke WhatsApp atau sosmed dari orang tua. Itu juga salah satu cara yang diperbolehkan. Walhasil intinya, jangan sampai nasihat dari kita menyakiti hati mereka berdua. Terakhir, ikhwan dan rahmatullahi Allah, assalamualaikum, mohon bimbingannya gimana cara agar saya dapat ikhlas beribadah dalam menyembah Allah tanpa ada maksud untuk mendapatkan surga atau maksud untuk dijauhkan dari neraka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, suatu pertanyaan yang sangat berat dan saya sendiri masih belum bisa melaksanakan apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Memang ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat susah sekali. Akan tetapi bukanlah berarti seorang yang beribadah untuk mendapatkan surga atau seseorang yang beribadah agar dijauhkan dari neraka itu termasuk orang yang buruk. Sama sekali tidak. Ketahuilah, diberi tawaran, motivasi tentang indahnya surga, sungai yang mengalir di bawahnya, bidadari-bidadari, wahurun ain, bidadari yang sangat cantiknya luar biasa, diberi tawaran seperti itu supaya orang ada rasa tertarik menuju surga dan beribadah. Seseorang juga diberi ancaman tentang neraka agar supaya dia merasa takut. Ketahuilah, jika Anda memang kita beribadah belum bisa mutlak menginginkan keikhlasan dan tidak tertarik kecuali hanya ridho Allah saja, maka beribadah milih agar selamat dari neraka atau masuk ke dalam surga, itu adalah sesuatu yang masih diindahkan dalam agama. Oh, bagaimana saya kalau sholat ingin mendapatkan surga? Itu baik. Karena ketahuilah, surga dan neraka itu adalah sifatnya sesuatu yang memerlukan iman yang besar untuk mempercayainya. Lain kalau kita menyembah atau beribadah untuk sesuatu yang lain, seperti syirik, dan itu adalah sesuatu yang memang diharamkan. Akan tetapi jika kita beribadahnya mutlak ingin surga atau mutlak takut dari neraka,
takut neraka dan ingin surga adalah sesuatu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana banyak Allah memberi keindahan surga dan juga memberi contoh betapa menakutkannya neraka, di mana keduanya ini adalah salah satu dari rukun iman yang ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada rasul-rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul yang diutus, kepada hari akhir, termasuk adanya surga dan neraka, dan kepada qada dan qadar. Mempercayai adanya surga itu adalah baik. Mempercayai dan takut ke neraka itu adalah satu yang luar biasa. Karena banyak muslim yang hanya merasa surga itu hanya dongeng saja, dan bahkan mereka membuat candaan tentang neraka. Anda yang beribadah untuk mendapatkan surga, atau Anda yang beribadah untuk jauh dari neraka, ketahuilah Anda di track yang benar, walaupun belum 100% itu yang diharapkan oleh Allah, karena memang semestinya beribadah untuk menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, senantiasalah cari apa yang membuat Anda semakin istiqomah dan bisa fokus beribadah. Jika Anda mendapatkan kebahagiaan dan motivasi kuat dengan ingin mendapatkan surga, maka fokuslah di sana sebelum nanti insya Allah Allah akan menjadikan kita ibadah khusus hanya mendapat ridho Allah. Jika takut ke neraka membuat kita semakin semangat beribadah, maka takutlah ke neraka dengan harapan Allah akan menjadikan hati kita kelak hanya takut kepada Allah. Jika ingin mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, saya beribadah, saya ingin sholat, saya ingin berpuasa, saya ingin mengaji Al-Quran, apa motivasimu? Saya ingin ada di surga dengan Rasul, saya ingin menatap kepada Rasul. Maka fokuslah untuk ingin dekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan suatu saat Allah akan membuat kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, dan juga semuanya akan ikut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, semoga kajian pada malam hari ini bisa membawa manfaat. Saya sampaikan lagi, bila ada pertanyaan tentang apapun yang ada hubungannya dengan agama, bisa dikirim ke yang di bawah ini, di akun Instagram @galbi, itu termasuk akun saya. Galbi singkatan dari Galeri Binanis. Saya bikin galeri di sana, ada galeri shop dan galeri untuk pertanyaan, masuk di sana. Di follow juga lebih baik insya Allah, dan silahkan kirimkan. Anda yang beruntung akan saya tampilkan pertanyaannya. Kalau untuk giveaway, Anda bisa dapatkan sendiri di toko-toko terdekat. Barakallahu fikum, semoga besok kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik, dan semoga kita diberikan keselamatan, panjang umur, fi taatillah. Maka saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang dari Malang, dari Kediri, dari Sulawesi. Saya lihat di sini ada juga dari Tulungagung, dari Bekasi, dari Jombang, dari mana-mana, dari Malaysia juga, dari Singapura, dari Palu, dari Riau, dari Mojokerto, dan dari mana saja. Saya sampaikan, dari manapun Anda, semoga kita disatukan kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan katsira. Sebarkan live ini, semoga bisa mendapatkan manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.